Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukliha, NIM 1714140, kelas Ekonomi Syariah B, MK Manajemen Perbankan. Langsung saja, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari Ibu Yani. Yang pertama tentang undang-undang dan pengertiannya. Undang-undang tentang perbankan. Dasar hukum perbankan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian dasar hukum perbankan syariah yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, yaitu perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian peran Bank Indonesia dengan pemerintah, yaitu yang pertama bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, kemudian menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau wewenang BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan berkonsultasi dengan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Dan yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Kemudian kegiatan bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Seperti simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Kemudian yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga itu memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti menerima setoran, misalkan pembayaran pajak atau pembayaran listrik. Yang kedua itu melayani pembayaran seperti gaji atau pensiunan, kemudian transfer, kirim uang antar bank, atau melayani safe deposit box dan kegiatan yang lainnya. Kemudian imbas virus COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengungkap penyebaran virus corona akan semakin memberatkan perekonomian. COVID-19 belum bisa diatasi, penyebaran masih meningkat dan dampaknya ke ekonomi sangat berat. Dampak ke keuangan akan terus semakin berat. Sri Mulyani mengaku mau memformulasikan langkah ekonomi untuk menekan dampak virus corona ini. Berdasarkan APBN 2020, maka dikeluarkanlah langkah refocusing dan realokasi sesuai Inpres 4/2020. Dia juga memaparkan yang sudah dilakukan pemerintah saat ini untuk menekan dampak COVID-19 seperti membentuk gugus tugas penanganan virus corona. Selain itu, kebijakan menopang alokasi anggaran di daerah, maka PMK akan menyalurkan dari dana bagi hasil atau DBH
untuk menanggulangi COVID-19. Dalam kondisi terburuk, Sri Mulyani memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena virus corona ini. Namun, skenario terburuknya ekonomi Republik Indonesia minus hingga 0,4%. Penyebab anjloknya pertumbuhan ekonomi tersebut karena konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah yang turun. Menurut Ani, konsumsi rumah tangga menurun menjadi 3,2% hingga 1,6%. Sementara konsumsi pemerintah sedang dipertahankan tetapi memperlebar defisit. Dan efek perbankan akibat COVID-19. Akibat virus tersebut, pemerintah mewajibkan social distancing atau tetap tinggal di rumah dan menjauhi keramaian. Akibatnya, sebagian usaha kecil maupun menengah, sektor UMKM, travel, perhotelan, pabrik terdapat imbas negatif virus corona ini karena tingkat pendapatan yang semakin menurun. Pendapatan yang serentak menurun mengakibatkan banyak kredit perbankan yang ikut-ikutan terseret karena gagal bayar dari nasabah-nasabahnya. UMKM, travel, perhotelan, pabriknya itu. Yang mana perbankan harus menjaga tingkat kredit bermasalah karena dapat menghambat terhadap pertumbuhan laba. Nah, kemudian sudah benarkah kebijakan pemerintah? Kebijakan pemerintah yang meliburkan 1 tahun bebas bayar kredit atau angsuran bagi usaha mikro atau para mitra Gojek online, terus membuat lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank akan terkena dampak dari kebijakan ini, yaitu yang pertama itu laba perusahaan menurun, dan yang kedua skema pembayaran akan banyak terjadi atau tinjauan ulang sampai waktu 1 tahun dan terjadinya penumpukan kredit penangguhan yang bisa dikategorikan gagal bayar. Nah, kemudian bagaimana manajemen bank menanggulanginya? Yang pertama, berdasarkan pidato yang disampaikan Presiden kita bahwa terdapat keringanan terhadap pelaku usaha dengan plafon kurang 10M. Terhadap hal tersebut, manajemen perusahaan masih menunggu arahan dari OJK untuk langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yang kedua, agar setiap cabang atau unit lebih intens berkomunikasi dengan setiap debitur dan menekankan bahwa pembayaran kewajiban untuk dibayarkan tepat waktu. Dan yang ketiga, apabila terdapat debitur yang memohon untuk penundaan pembayaran dapat diajukan ke cabang atau ke unit, tetapi tentunya harus dengan selektif direview oleh masing-masing cabang atau unit apakah memang butuh diberikan atau hanya memberikan kesempatan saja. Hanya ini yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.